Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0, orientasi program. Tahap 1, BIMTEK. Tahap 2, pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat dan tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik di masa pandemi COVID-19 ini dengan begitu banyak tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu lakukan. Semoga Bapak Ibu masih bisa melanjutkan untuk menjalani kegiatan Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan cuplikan video tadi adalah kegiatan atau tahapan kegiatan pada program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum yang pada puncaknya merupakan kegiatan pengimbasan dan yang akan saya bahas saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menekan tombol subscribe. Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe, saya minta untuk bantu tekan tombol subscribe untuk kemajuan channel ini. Saya ucapkan terima kasih juga sudah berkunjung kepada channel saya dan menonton setiap video yang saya upload. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kegiatan tahap kedua dalam kegiatan seri AKM, yaitu kegiatan pengimbasan. Dan pada video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang tahapan kegiatan yang terdiri atas tahap 1 dan tahap 2. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan tahap 2 atau pengimbasan. Pada tahap 2 atau pengimbasan, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Jadi kita diminta untuk melakukan pengimbasan di tingkat sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Ini sedikit berbeda dengan kegiatan pengimbasan pada kegiatan Guru Belajar seri pandemi COVID-19 yang lalu, di mana pengimbasan dilakukan adalah pada tingkat komunitas. Sementara pada kegiatan AKM ini, tahap pengimbasan dilakukan pada satuan pendidikan peserta masing-masing. Ya, pada kegiatan tahap 2 atau pengimbasan ini, kita diminta untuk mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi atau YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengimbasan di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video pengimbasan. Dan setelah membuat videonya, Bapak Ibu diminta untuk mengupload atau mengunggah video tersebut pada kanal YouTube, dan nanti link video tersebut dimasukkan dalam kegiatan pengimbasan atau dashboard kegiatan pengimbasan. Ya, demikian untuk penjelasan kegiatan tahap 2. Kita akan masuk saja untuk kegiatan seri AKM-nya. Kita klik selengkapnya. Ya, kemudian muncul dashboard kegiatan yang kita ikuti. Ya, yaitu Guru Belajar seri AKM untuk kegiatan SMA dan SMK. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk kegiatan pengimbasan ini dan kegiatan yang tahap 1 juga hanya ada sedikit perbedaan antara SD, SMP, SMA atau SMK. Tetapi untuk pengimbasan ini saya rasa semuanya sama ya. Jadi semua tingkatan kegiatan pengimbasannya atau jenis kegiatannya juga sama dan tugasnya juga sama. Nah, di sini ada kegiatan yang harus Anda selesaikan, yaitu kegiatan pengimbasan. Pengimbasan dapat dilakukan pada tanggal 9 Januari tahun 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2021. Nah, di sini ada informasi, silakan menunggu info selanjutnya untuk unggah tautan video pengimbasan. Dan sebelumnya Bapak Ibu juga sudah menuntaskan tentang kegiatan BIMTEK Guru Belajar angkatan 1. Ini sudah 100% tuntas. Dan untuk kita unggah video pengimbasannya kita belum bisa karena memang link untuk pengunggahan atau link unggah tautan video masih belum dibuka.
kita bersabar dulu. Mengisi waktu yang kosong ini, saya minta Bapak Ibu mungkin bisa melakukan pengimbasan dulu dan mempersiapkan video kegiatan. Ya, dalam kegiatan pengimbasan ini mungkin saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Ya, dalam rangka kegiatan pengimbasan AKM ini mungkin Bapak Ibu perlu juga mempersiapkan materi atau slide presentasi yang akan disampaikan nanti kepada rekan kerja di sekolah, dan mungkin ada sedikit contoh slide presentasi yang saya sudah buat. Jadi seperti ini yang saya buat itu untuk kegiatan yang saya membagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi kegiatan AKM dan satu lagi adalah sosialisasi kegiatan atau mengajak rekan guru untuk mengikuti kegiatan guru belajar. Jadi mungkin saya tampilkan seperti ini slide-nya. Untuk kegiatan sosialisasi kegiatan asesmen nasional yang salah satunya adalah kegiatan AKM, kita mungkin mulai dari latar belakang kegiatan yang mendasari di mana apa yang menyebabkan kegiatan asesmen nasional itu dilaksanakan, kemudian apa yang menjadi tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Kita juga jelaskan kepada teman-teman yang lain. Kemudian juga apa yang menjadi manfaat asesmen nasional, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis kegiatan asesmen nasional atau AN yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu dibagi menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian kita juga menjelaskan perbedaan ujian nasional dengan AKM. Dan semua slide ini sebenarnya saya ambil dan saya download dari kegiatan BIMTEK yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang lalu sudah ikut BIMTEK, bisa gunakan materi yang ada di situ untuk Bapak Ibu gunakan sebagai dasar presentasi. Kemudian teknis pelaksanaannya, pesertanya siapa, kemudian berbasis kegiatannya seperti apa gitu ya. Itu perlu dijelaskan. Kemudian bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Kemudian setelah menjelaskan bentuk soal, kemudian yang paling terakhir dari kegiatan sosialisasi asesmen nasional adalah bagaimana hasil yang diperoleh oleh sekolah dari kegiatan asesmen kompetensi minimum. Yang Bapak Ibu sudah belajar juga, dan ini perlu disosialisasikan kepada teman kita di sekolah atau rekan kerja di sekolah bahwa ada 4 kriteria atau kategori hasil AKM yang meliputi yang pertama perlu intervensi khusus, kemudian yang kedua tingkat dasar, 3 tingkat cakap, keempat tingkat mahir. Ya, ini untuk kegiatan sosialisasi asesmen nasionalnya. Kemudian saya membuat juga untuk slide yang kedua, yaitu sosialisasi guru belajar siri AKM. Nah, di sini adalah kegiatan atau presentasi untuk mengajak rekan kerja di sekolah untuk ikut dalam kegiatan guru belajar siri AKM. Ya, mungkin yang perlu kita jelaskan kepada rekan kerja itu adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan guru belajar siri AKM atau asesmen kompetensi minimum. Dan materi ini juga saya ambil dari kegiatan atau websitenya Guru Belajar. Bapak Ibu juga bisa copy dari situ ya. Kemudian kita copy paste di slide presentasinya. Kemudian setelah kita menjelaskan apa itu kegiatan Guru Belajar siri AKM kepada rekan kerja, kita juga menjelaskan siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar siri AKM. Nah, di sini perlu kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Karena selama ini yang dimaksud atau yang lebih ditekankan menjadi peserta kan adalah guru ya. Tetapi di dalam kegiatan ini juga kita perlu menekankan kemudian kepada pimpinan sekolah kita, misalnya kepala sekolah, atau kita juga bisa menyampaikan kepada pengawas bahwa mereka bisa ikut gitu ya. Karena ini bagian asesmen kompetensi minimum yang pada akhirnya juga nanti yang kepala sekolah dan pengawas sekolah ini punya kepentingan untuk atau terkait dengan hasil AKM tersebut. Ya. Itu kemudian kita juga jelaskan tentang pola kegiatannya seperti apa. Nah, banyak rekan kerja atau teman kita di sekolah itu yang tidak mau ikut karena takut misalnya saya tidak punya waktu misalnya, atau sibuk sekali gitu ya. Ketika siang misalnya, kita bisa sampaikan misalnya ketika siang di sekolah
sorenya kita pulang, kita bisa gunakan waktu untuk mengikuti kegiatan gitu ya, atau malamnya misalnya. Kemudian juga lebih mudah, lebih kolaboratif, itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian juga kita menyampaikan tentang tahapan kegiatan yang diikuti, yaitu ada BIMTEK dan pengimbasan. Nah, yang paling penting dan selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah tentang waktu pelaksanaan kegiatan ya, yaitu kegiatan terbagi atas tahap atau angkatan 1 sampai angkatan 11. Ini cukup banyak tahap atau angkatannya, sehingga teman-teman atau rekan kerja di sekolah yang tidak sempat ikut mungkin di angkatan 1, 2, 3 itu masih bisa ada angkatan 4 sampai angkatan 11. Dan kalau misalnya kapan mereka punya waktu, asalkan jangan sampai lewat di tanggal 23 Februari 2021, mereka masih bisa ikut dalam kegiatan Guru Belajar Siri AKM. Tapi alangkah bagusnya ketika dalam satu sekolah itu kita anjurkan untuk ikut satu kali ya. Jadi sehingga dalam tahapan BIMTEK-nya itu bisa saling berbagi atau kolaborasi dalam kegiatannya. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian ya ini juga kita jelaskan untuk apa yang didapatkan oleh peserta. Biasanya yang paling penting sebenarnya adalah pengalaman belajar ya. Tetapi ada baiknya juga kita sampaikan adalah tentang pentingnya terhadap pemahaman asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian tetapi sebagai tanda bukti untuk kita mengikuti kegiatan adalah sertifikat BIMTEK ya. Untuk tahap pertama, kemudian kalau kita melakukan pengimbasan, kita akan mendapatkan piagam penghargaan. Ya. Selanjutnya yang paling penting juga yang perlu kita sampaikan atau kita sosialisasikan kepada rekan kerja adalah tentang situs Guru Belajar. Kita jelaskan situsnya adalah gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita minta Bapak Ibu atau rekan lain untuk memilih Guru Belajar Siri AKM, kemudian menekan tombol login. Ya, silakanlah Bapak Ibu kelola kalimatnya bagaimana sehingga rekan kerja di sekolah itu bisa dan mau ikut, kemudian mereka kita dampingi untuk atau dalam kegiatan selama kegiatan yang mereka ikuti ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba tampilkan video kegiatan pengimbasan yang saya lakukan, yaitu saya mengisi waktu pada saat kegiatan in-house training di sekolah, kemudian sekaligus juga saya tambahkan atau minta izin kepada pimpinan sekolah untuk melakukan kegiatan pengimbasan. Dan berikut mungkin cuplikan kegiatan video yang saya lakukan atau kegiatan pengimbasan. Seperti ini tampilannya, yaitu pada kegiatan in-house training waktu itu saya juga menyelipkan dengan kegiatan sosialisasi tentang asesmen nasional dan sosialisasi tentang kegiatan Guru Belajar Siri AKM. Kemudian bentuk soal. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan UMBK adalah jenis soal ya. Kalau di dalam kegiatan UMBK, soalnya hanya ada dua jenis, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian apa yang Bapak Ibu akan dapatkan ya ketika mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu akan mendapatkan sama yang penting aja, yaitu sertifikat BIMTEK 32 JP ya. Kemudian ada namanya piagam penghargaan ketika kegiatan pengimbasan. Cukup mudah ini. Satu tuntas kegiatan BIMTEK-nya Bapak Ibu nanti masuk saja ke situs kegiatan, yaitu klik atau ketik saja di Google itu, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, ketik saja Bapak Ibu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu pilih kegiatan Guru Belajar Siri AKM, kita klik, kemudian klik masuk. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin demikian contoh video kegiatan pengimbasan yang saya buat. Mungkin masih jauh dari sempurna dan Bapak Ibu juga bisa membuat yang lebih baik dari saya. Dan video ini saya belum upload ke YouTube karena sesuai dengan informasi tadi yang kita baca ya. Karena link untuk memasukkan URL-nya juga belum dibuka. Jadi saya masih dalam proses persiapan dan sudah selesai edit, tinggal kita unggah di YouTube. Dan Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kegiatan Guru Belajar Siri AKM pada tahap BIMTEK, mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pengimbasan atau menjadi contoh untuk kegiatan pengimbasan Bapak Ibu di sekolah masing-masing.
Baik Bapak Ibu, cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Tetap berkunjung ke channel saya. Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong bantu tekan tombol subscribe. Tetap semangat dan tetap berkarya.